Hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu penyembahan mengubah kehidupan. Saudara, saya akan mulai dengan ini bahwa di dalam beberapa minggu terakhir, paling tidak mulai dari minggu yang pertama, kita sudah belajar tentang the worshiping church atau gereja yang menyembah. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala di tempat ini sangat-sangat merindukan bahwa setiap kita dapat memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan. Mungkin ada banyak paradigma kita, cara pandang kita yang salah tentang penyembahan. Namun saya berdoa di sepanjang bulan ini dan nanti di bulan yang akan datang, bulan Juli dengan tema yang masih sama, kita akan terus belajar tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang menyembah. Namun ada hal yang kalau ditanya apa yang paling awal yang harus kita pahami, ini dia yang harus kita pahami. Bahwa penyembahan itu bukan soal tempat, saudara. Penyembahan itu bukan soal tempat. Jangan saudara berpikir bahwa saudara hanya dapat menyembah di gereja atau di dalam kamar saudara. Saudara, penyembahan itu berbicara tentang sikap hati kita yang nampak dari cara kita hidup sehari-hari, saudara. Penyembahan itu berbicara tentang sikap hati yang nampak dalam kehidupan kita, termanifestasi dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang ada di dalam hati kita itu termanifestasi di dalam tingkah laku atau cara kita hidup setiap hari. Cara kita bekerja setiap hari, cara kita membangun hubungan, cara kita melihat persoalan-persoalan setiap hari. Itu adalah manifestasi atau akibat dari apa yang ada di dalam hati kita. Sikap hati kita itulah penyembahan. Saudara, kita bisa menyembah di atas mobil waktu kita sedang driving. Kita bisa menyembah di dalam LRT atau MRT waktu kita sedang di dalam perjalanan. Atau kita bisa menyembah Tuhan ketika kita ada di dalam perjalanan sedang jalan kaki. Ini bukan soal tutup mata atau enggak tutup mata, saudara. Ini soal hati kita tertuju kepada Tuhan atau tidak. Jadi bukan soal mata yang ditutup atau tempat yang sunyi, saudara ya. Tapi ini berbicara tentang hati kita, kemana hati kita arahkan. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyadari sungguh bahwa Tuhan ada di situ. Hati yang penuh dengan penghormatan kepada Tuhan, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi penyembahan bukan soal tempat, tapi penyembahan adalah sikap hati yang nampak dari cara hidup kita setiap hari. Kemudian ini saudara. Next ya. Oke, ini. Kita bisa memuji siapa saja, tapi kita hanya bisa menyembah melalui pengenalan. Beberapa minggu yang lalu, minggu yang kedua, Pastor Novelty sharing buat kita. Bahwa untuk menyembah Tuhan, kita itu perlu punya pengenalan. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Saya kasih contoh waktu itu saudara ya. Kita nggak kenal Jokowi. Kita hanya tahu dia Presiden Republik Indonesia. Kita nggak kenal Perdana Menteri yang ada di Malaysia, Anwar Ibrahim. Kita hanya tahu bahwa beliau adalah Perdana Menteri dari negara ini. Tapi dari setiap pencapaian yang mereka lakukan, dari hal-hal baik yang mereka bawa untuk komunitas, untuk bangsa, untuk negara, ya kita bisa memberikan pujian, saudara. Saudara, 280 juta warga negara Indonesia, saya rasa lebih dari setengah itu memuji Pak Jokowi atas pencapaian negara kita. Di tengah-tengah negara ASEAN yang sedang mengalami banyak kemerosotan, Indonesia tetap memiliki daya saing yang sangat kuat hari ini. Dan kita semua patut untuk memberikan pujian akan pencapaian itu, saudara. Tapi kita tidak menyembah Pak Jokowi karena kita nggak punya pengenalan akan dia. Mungkin kita mengalami sifat-sifatnya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan semakin menyembah dia. Waktu kita mengalami Tuhan, saya kasih contoh waktu itu. Mungkin kita sakit, orang tua kita sakit misalnya. Kemudian didoakan dan sembuh. Kita mengenal dia, kita menyembah dia sebagai Allah yang menyembuhkan. Tapi apakah Tuhan hanya Tuhan yang menyembuhkan? Tidak. Dia juga Tuhan yang mencukupi segala keperluan kita. Waktu kita ada dalam situasi yang sulit dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Akhirnya kita mengenal dia sebagai Tuhan yang mencukupkan. Dan kita menyembah dia sebagai the God, our provider. Kita menyembah Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi provider bagi setiap kita. Jadi pengenalan akan Tuhan dan penyembahan itu adalah dua hal yang berjalan beriringan, saudara. Makanya begini,
Em, Kalau kita kehabisan kata-kata untuk memuji Tuhan, saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau kita kehabisan kata-kata untuk menyembah Dia, mungkin kita berhenti mengenal Dia. Kalau kita kehabisan kata-kata untuk menyembah Tuhan, mungkin kita sedang berhenti mengalami pengenalan akan Tuhan. Saudara, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, itu bukan kalimat yang kita ambil di pinggir jalan. Kita mengeluarkan kalimat dari mulut kita adalah ekspresi dari apa yang kita alami tentang Tuhan. Saya gak mungkin bilang Tuhan baik kalau saya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Saya tidak mungkin bilang Tuhan engkau setia kalau saya tidak pernah mengalami kesetiaan Tuhan di tengah-tengah ketidaksetiaan saya. Saudara, coba renungkan. Kalau kita menyembah Tuhan dan di pikiran kita, dari mulut kita keluar kalimatnya itu aja. Coba kita lihat apakah kita mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan atau mungkin kita sedang berhenti mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya dalam hidup kita. Saudara, makanya perjalanan kehidupan kita sebenarnya adalah perjalanan pengenalan akan Tuhan. Kita berjalan dalam pengenalan akan Dia. Kita berjalan untuk kita semakin mengenal Dia, semakin erat dengan Dia, semakin intim dengan Dia, sehingga pengenalan melahirkan penyembahan yang lebih dalam bagi kita. Saudara, kalau kita pernah dengar orang berdoa, ada orang kesaksian kan, wah saya berdoa 4 jam setiap hari. Mungkin waktu kita dengar itu, kita bingung, dia ngomong apa aja 4 jam ya. Kita kadang-kala baru 10 menit, udah habis pokok doa. Udah tulis panjang-panjang gitu kan, tahu-tahu malas. Kita pikir udah setengah jam ini kita doa. Ternyata baru 10 menit. Udah selesai. Lah itu doa 4 jam. Ngapain aja dia di dalam ruang doa gitu ya. Jangan-jangan 20 menit berdoa sisanya tidur gitu. Ya. Ternyata saudara, orang-orang yang punya kedalaman pengenalan akan Tuhan. Yang punya keintiman yang dalam dengan Tuhan. Mereka dapat menikmati hadirat Tuhan tanpa mengucapkan satu kata pun. Mereka datang hanya untuk bersyukur, dan bersyukur. Dan itu bisa memakan waktu panjang karena hubungan di dalam penyembahan. Ya, semakin kita mengenal siapa Dia, semakin kita tahu siapa Dia, maka kita akan semakin mau dekat dengan Dia. Ya. Sama seperti kita. Saya senang begini karena Alkitab itu relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, saudara ya. Berbicara tentang keintiman, itu kan berbicara tentang hubungan dua pribadi yang semakin mengenal dan semakin dekat. Saudara, kalau kita melihat orang yang baru, banyak anak muda di sini ya, dan orang tua juga pasti pernah pacaran, amin. Ya, orang yang baru membangun hubungan, saudara, yang baru membangun hubungan, itu keinginan untuk mau dekat itu selalu ada. Semakin kenal, semakin tahu, semakin baik, itu keinginan untuk selalu dekat itu selalu ada, saudara. Nah, coba kita melihat, ini bukan sekedar analogi, tapi hubungan kita dengan Tuhan, itu harusnya seperti itu. Semakin kita mengenal Dia, maka keinginan untuk semakin dekat dengan Dia, itu ada. Dan semakin kuat dalam hidup kita. Masa-masa saya remaja, saudara, ada beberapa teman-teman saya, yang rela putusin pacarnya, karena semakin dia mungkin cinta mula-mula waktu itu, dia rela meninggalkan hubungan yang ada. Biasanya ini konflik karena ada kegisi juga di sini ya. Saya mau sharing ini. Biasanya konflik gitu ya. Dua orang baru dekat, yang satu bilang, "Kamu ngapain sih terlalu rajin ke gereja?" Nah, yang satu padahal udah pelayanan nih. Karena diomongin kayak gitu akhirnya, "Oh iya ya, ngapain ya, mending jalan sama dia." Akhirnya nggak pelayanan. Tapi saya percaya semua anak-anak yang ada di sini yang setia melayani Tuhan. Amin, kayak gisi? Amin, ya. Ya memang amin, memang benar. Anak-anak di sini rajin-rajin semua pelayanan ya. Nah, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kedalaman kita dalam penyembahan. Ada perspektif, ada secara pandang yang salah, yang berpikir gini, penyembahan itu kamu harus selalu berbicara, menyembah Tuhan gitu ya. Maksudnya menyanyi, saudara. Ya, nanti kita akan belajar hari ini. Tapi begini, penyembahan itu bukan soal nyanyian. Penyembahan itu bukan soal nyanyian.
Bulan depan kita akan belajar lebih dalam. Tapi begini, penyembahan itu berbicara tentang sikap hati kita. Waktu kita taat kepada pemimpin kita di gereja, di sekolah, di kantor, di rumah, itu berbicara tentang penyembahan. Karena kata menyembah pertama kali dalam Alkitab, itu lahir, itu ada di dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham bilang apa sama kedua bujangnya? Tunggu di sini, kami akan sembayang. Kata sembayang itu kata worship. We will worship God di tempat, di gunung yang Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka. Dan saudara, kalau kita lihat kata itu, gak ada hubungan sama nyanyian. Abraham gak jalan sama Ishak sambil nyanyi-nyanyi kan. Mereka itu jalan pasti sangat-sangat awkward sekali karena Abraham tahu sebentar lagi dia akan menyembelih Ishak dan Ishak bingung. Saya udah gendong kayu tapi gak ada binatang untuk kita persembahkan. Penyembahan itu bukan soal nyanyian. Nyanyian adalah bagian dari penyembahan, tapi penyembahan adalah sikap hati. Coba bilang, penyembahan adalah sikap hati. Wow. Jadi dua hal itu penting untuk kita saudara karena ini minggu terakhir jadi saya mau kasih sedikit summary buat kita sebelum masuk ke bahan yang baru ini. Yang pertama penyembahan bukan soal tempat. Yang kedua penyembahan itu perlu sekali yang namanya pengenalan. Kenali Tuhan saudara, alami Tuhan dalam hidup kita. Alami penyediaan Tuhan bukan hanya sekedar finansial tapi alami penyediaan Tuhan secara pertolongan melalui hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Saya selalu percaya ini saudara, mungkin Tuhan gak tolong kita secara finansial tapi Tuhan selalu tolong kita dengan cara-caranya Dia yang ajaib, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan saudara. Itu Tuhan kita. Seringkali kepala kita ini selalu terbatas karena kita ini melihat Tuhan seperti melihat manusia. Kita akan pikir begini, kalau manusia bisa tolong saya seperti ini, Tuhan pasti bisa tolong saya sama seperti Tuhan, seperti manusia tolong saya. Enggak, Tuhan punya 1001 cara untuk tolong kita. Dan kadangkala caranya Tuhan itu enggak sama dengan caranya kita. Karena memang Alkitab bilang begini, setingginya langit dari bumi demikianlah jalanku dari jalanmu. Jalan-jalan kita dengan jalannya Tuhan itu beda jauh. Kita berpikir kita hanya melihat sebatas apa yang mampu kita lihat. Tapi Tuhan melihat apa yang tidak mampu untuk kita lihat dengan mata kita. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana penyembahan mengubah kehidupan. Saya ajak kita membaca bersama-sama, mungkin ini terlalu kecil. Saudara bisa buka di Alkitab saudara masing-masing. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ayat yang sudah sangat familiar sekali bagi setiap kita. Saya ajak kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, amin, amin. Nah saudara, surat ini, Roma ini, banyak berbicara tentang doktrin-doktrin yang doktrin-doktrin kekristenan yang dasar saudara ya. Dan termasuk di bagian ini, di pasal yang ke-12, Rasul Paulus membukanya dengan memberikan satu imbauan kepada orang-orang yang ada di Roma setelah dia menjelaskan banyak hal di pasal-pasal sebelumnya. Dia menjelaskan tentang bagaimana kita dibenarkan di dalam Kristus. Dia menjelaskan bagaimana posisi kita, secara posisi kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Bagaimana di dalam Kristus kita juga terus mengalami pembaharuan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Paulus sudah menjelaskan banyak hal panjang lebar ya. Yang paling terkenal mungkin Roma 8 ayat 28. Kita tahu semua itu sebelum pasal 12 ini. Dan di pasal yang ke-12 Rasul Paulus mengawali surat tulisannya dengan berkata begini. Karena itu, karena apa itu? Karena semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Karena semua pengorbanannya yang membenarkan kita. Karena kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Karena semua yang baik yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban. Saudara, yang pertama kita akan lihat di sini di dalam ayat yang pertama ya.
Bagian yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban. Saudara, tidak ada, kayaknya lebih bagus di next dari belakang. Soalnya dari sini kurang, kayaknya nggak nyampe ya sinyalnya. Boleh di next dari belakang aja ya. Saudara, tidak ada persembahan yang lain. Tidak ada hal yang lain yang lebih pantas yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikannya selain daripada mempersembahkan kehidupan kita, mendedikasikan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini dia. Tidak ada persembahan yang lebih pantas kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih atas segala kebaikannya selain dari mendedikasikan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaannya. Saudara, kita nggak bisa berikan yang lain kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa memberikan finansial kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak layak menerima yang setengah dari kita. Tuhan layak menerima seluruh kehidupan kita. Kenapa saudara? Kenapa? Apakah karena Tuhan maruk, Tuhan mau semua? Bukan. Tapi karena seluruh hidup kita adalah miliknya Tuhan. Saudara, Alkitab bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita adalah miliknya Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, karena semuanya itu, karena kamu telah dibenarkan oleh Dia, karena kamu telah menerima pembenaran di dalam Dia, maka aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, kata mempersembahkan itu, mendedikasikan kehidupanmu kepada Tuhan sebagai persembahan di hadapannya. Saudara, tidak ada persembahan yang lain yang dapat kita berikan kepada Tuhan, yang lebih pantas kita berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikannya kepada kita, selain daripada memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita membalas kebaikannya. Ada pujian kan yang ada pujian yang sering kita dengar, kita nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Saudara, membalas kebaikan Tuhan itu bukanlah respon dari sebuah tuntutan. Membalas kebaikan Tuhan bukanlah respon dari sebuah tuntutan. Karena kalau Tuhan menuntut balas akan apa yang Dia berikan, maka Dia tidak sempurna sebagai Tuhan. Maka kita tidak dapat berkata kasih-Nya sempurna bagi kita. Kenapa? Karena kasih-Nya menuntut pembalasan. Tapi kasih Tuhan buat kita itu sempurna. Dan kasih Tuhan kepada kita itu apa adanya. Tuhan tidak menuntut balas dari kita. Ada alasannya kenapa Tuhan tidak meminta balas dari kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita memang gak bisa balas kok apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan gak minta karena Tuhan tahu kita memang kita tidak akan pernah mampu membalas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Saudara, jangan merasa bahwa ketika kita menyanyi dengan baik, kita menyembah Tuhan lama-lama, kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Satu hari aja kita balas. Gak bisa saudara, gak bisa. Kesabarannya Tuhan, kasih-Nya Tuhan buat kita, itu jauh lebih dalam dari apa yang kita rasakan hari ini. Itu jauh lebih besar dari apa yang kita terima, yang kita rasakan dengan semua panca indera kita. Kesabaran Tuhan terhadap keras kepalanya kita, kesabaran Tuhan terhadap kesalah mengertiannya kita terhadap Dia, kesabaran Tuhan terhadap pemberontakan kita setiap hari. Itu sangat dalam saudara, jauh lebih dalam daripada apa yang mampu untuk kita pikirkan. Tapi Tuhan selalu sabar dan setia buat kita. Dan kita memang tidak akan pernah mampu balas kebaikan Tuhan. Sampai selama-lamanya kita tidak akan pernah mampu balas kebaikan Tuhan. Dia yang sudah mati bagi kita, kapan? Waktu kita masih menyakiti hatinya. Waktu kita masih menjadi seteru-seterunya Allah, Dia sudah mati bagi kita. Bahasa lebih sederhananya begini. Sebelum kita mengenal Dia, Dia sudah menyediakan pengampunan bagi kita. Sebelum kita mengenal bahkan yang disebut Kristen, Tuhan sudah menyediakan pengampunan bagi saya dan saudara. So, mampu kita balas? Gak mampu, saudara. Pujian kita itu adalah ucapan syukur.
Yang terbaik yang hanya bisa kita berikan buat Tuhan itu adalah hidup kita sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Itu yang terbaik. Tuhan tidak pernah menuntut, kenapa? Karena Tuhan tahu memang kita nggak pernah bisa balas apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, yang saya suka saudara, waktu Rasul Paulus memberikan ini kepada orang yang ada di Roma, waktu dia bilang, kamu mempersembahkan tubuhmu, Rasul Paulus tidak, dalam bahasa Inggris ya, Rasul Paulus itu menggunakan kata ini, a living sacrifice. Dia nggak bilang a living offering. Itu dua hal yang berbeda saudara. Living sacrifice dengan living offering itu dua hal yang berbeda. Kalau hanya sekedar offering, itu tidak akan, itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Offering atau persembahan itu adalah sesuatu yang ada pada kita yang memang tidak berubah yang kita berikan kepada Tuhan. Itu persembahan. Tapi kalau kalau sacrifice, a living sacrifice itu berbicara tentang pengorbanan. Berarti ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa Paulus pakai kata sacrifice atau pengorbanan? Ada dua alasan. Yang pertama, karena memang di dalam konteks Alkitab, setiap kali ada yang namanya korban atau persembahan selalu berbicara tentang pengorbanan. Setiap kali berbicara tentang persembahan, di minggu pertama saya ada bahas tentang ini. Mulai dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, setiap kali ada kata persembahan selalu berbicara tentang korban. Saudara bisa lihat mulai dari Abraham. Abraham mempersembahkan sekian ekor lembu. Abraham mempersembahkan sekian ekor kambing domba ya. Kemudian Ishak, Yakub dan semua nabi-nabi, semua Raja Daud dan semua sampai di zaman perjanjian baru. Yesus waktu datang ke bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia melepaskan semua binatang-binatang yang disiapkan untuk dijual di bait Allah. Untuk apa binatang-binatang itu? Korban. Jadi alasan yang pertama, kenapa Rasul Paulus pakai ini? Karena memang konteks Alkitab setiap kali bicara tentang persembahan, persembahan itu bukan sesuatu yang kita berikan hanya begitu saja, saudara. Persembahan selalu berbicara tentang korban. Waktu Yesus ada di rumah Allah, ada di bait Allah, kemudian ada dua kelompok orang memberikan persembahan. Yang satu datang, yang pertama datang orang-orang kaya datang ya. Mereka mempersembahkan banyak sekali secara nominal. Banyak sekali. Kemudian datang seorang janda miskin. Dia mempersembahkan yang 2 peser ya. Dia mempersembahkan 2 peser. Itu sangat kecil saudara. Tapi Yesus tanya sama murid-muridnya. Mana yang memberikan lebih banyak? Murid-muridnya bilang janda miskin. Betul. Saudara karena ini persembahan. Saudara perhatikan ini ya. Persembahan itu berbicara kalau hanya memberi persembahan, hanya offering saja, itu kita memberi dari kelimpahan kita. Apa yang kita punya dan memang sudah ada, kita berlimpah dengan itu, kita berikan. Tapi kalau sacrifice itu beda. Kita mengambil apa yang mungkin kita perlukan, apa yang mungkin bermanfaat bagi kita, tapi kita mau berikan untuk Tuhan. Itu sacrifice. Dan setiap kali dalam Alkitab berbicara tentang persembahan, itu konteksnya selalu sacrifice, bukan offering. Saudara, saya paham kita ada tinggal di luar negeri. Saya kasih beberapa kesaksian buat saudara. Waktu saya pelayanan di Singapura 10 tahun yang lalu, ada satu gereja di sana yang jemaatnya 75% domestic helper. Saudara tahu gaji domestic helper di Singapura itu yang paling tinggi saat itu ya, yang paling tinggi saat itu $750. Itu udah paling tinggi, saudara. Itu udah paling tinggi. Rata-rata kalau baru datang tuh 400, 500 gitu ya. Saya awalnya nggak tahu gaji mereka berapa. Saya baru tahu belakangan setelah saya melayani di Rock yang ada di Singapura. Ya, ini bukan gereja Rock. Kemudian hampir setiap minggu ada kakak beradik, 4 kakak beradik orang Toraja. Wah, memang pelayanan saya gak jauh-jauh dari orang Toraja ya. Sana ada 4 kakak beradik nih orang Toraja, saudara. Hampir tiap minggu mereka itu selalu, waktu saya full time ya. Masih main musik, ngangkat-ngangkat alat ya, setting segala macam gitu. Setiap minggu, hampir setiap minggu ya, mereka ini gantian
memberkati kami, yang full time itu bukan cuma saya, ada 5 orang kami full time. Memberkati kami dengan mereka kasih kami $20 satu orang gitu ya. Itu gantian saudara, mereka ngasih. Saya waktu itu berpikir ya, wah kerja di Singapura tuh pasti gajinya di atas 1.000. Selalu di pikiran saya gitu, pasti di atas 1.000. Banyak dong di atas 1.000 ya, pasti di atas 1.000. Waktu saya tahu saudara gaji mereka kurang lebih sama dengan persembahan kasih kami, itu saya bingung mau terima. Saya tahu dia juga perlu, tapi kalau saya nggak terima nanti orang tersinggung. Tapi yang saya mau bagikan buat saudara, waktu saya renungkan itu di hari-hari ini, di tahun-tahun ini saudara ya, saya lihat begini, ternyata orang yang mengerti betapa Tuhan itu sudah memberi segala yang baik buat kita, untuk memberikan sacrifice kepada Tuhan, itu lebih mudah. Saudara, saya pernah tanya kepada mereka, saya pernah bilang begini, gak apa-apa ini buat kamu aja, kan mau kirim ke Indonesia. Oh enggak, saya mau kasih untuk hamba Tuhan. Dia bilang gitu, saya mau kasih untuk hamba Tuhan. Saudara, yang saya percaya begini, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan, bukan cuma mereka, kita yang ada yang bekerja di sini, kita tidak pernah menyangka bahwa satu hari nanti kita akan bekerja di luar Indonesia. Bahkan kalaupun kita berpikir kita akan ke luar Indonesia, kita nggak pernah berpikir kalau kita akan ada di tempat kita bekerja hari ini. Dan semua itu adalah berkat Tuhan. Jangan berpikir saudara perjalanan hidup kita adalah semua keputusan kita. No, kita ada hari ini karena ada campur tangan Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita. Saudara, waktu kita menyadari itu, yang saya lihat begini, orang-orang yang mau memberi, yang rela memberikan sacrifice buat Tuhan, mereka benar-benar menyadari bahwa mereka ada dengan semua pekerjaan dan penghasilan yang mereka punya, itu semua datang dari Tuhan. Dan mereka tahu kalau Tuhan mampu memberikan itu buat mereka, waktu mereka sacrifice sesuatu buat Tuhan, karena memang Tuhan itu layak untuk menerima. Dan mereka tahu Tuhan itu, kalau Tuhan bisa kasih pekerjaan buat mereka, Tuhan gak mungkin biarkan mereka terlantar. Tuhan gak mungkin biarkan mereka kekurangan. Tuhan gak mungkin biarkan mereka meminta-minta, karena Tuhan menyertai mereka, bukan untuk meninggalkan mereka di tengah jalan. Saudara, waktu Rasul Paulus menggunakan kata sacrifice, Rasul Paulus itu ingin menegaskan buat kita begini, bahwa persembahan kita, kehidupan kita buat Tuhan, itu adalah sesuatu persembahan yang mungkin kita harus meninggalkan apa yang kita cintai. Kita meninggalkan hobi kita mungkin sacrifice keinginan kita, tapi kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau memberikan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mungkin punya hobi marah, tapi ketika kita kenal Tuhan, sacrifice emosi kita untuk Tuhan. Kita belajar untuk memberikan persembahan melalui hidup kita, yaitu apa? Apa yang selama ini Tuhan mau berubah, kita mau Tuhan ubahkan. Itu sacrifice, saudara. Sacrifice bukan hanya sekedar memberi hidup. Teman-teman yang melayani Tuhan, memberi hidup untuk melayani Tuhan itu sacrifice. Tapi jauh lebih besar dari itu yang Tuhan harapkan adalah kita berubah dari yang malas jadi rajin. Melayani Tuhan itu baik, memberikan persembahan itu baik, tapi jauh lebih dari itu Tuhan mau kita yang dulunya sombong, kita jadi orang yang rendah hati. Kita yang dulunya lebih suka menerima pujian, hari ini Tuhan mau kita untuk memberikan, menyadari dengan sungguh kehidupan kita, keberhasilan pencapaian kita, itu karena kemurahan Tuhan bagi kita. Itu persembahan yang hidup, saudara. Itu living sacrifice. Kenapa pakai kata sacrifice? Karena nggak mudah untuk melakukannya. Kalau dia pakai kata offering, gampang, udah kita semua pelayanan aja. Nanti kasih tahu sama ibu gembala, dijadwalin semua jemaat. Itu offering. Tapi kalau sacrifice, kita yang malas bangun pagi hari Minggu, kita harus bangun pagi. Kita yang malas latihan pemain musik, harus latihan. Kita yang gak suka untuk komsel, kita yang gak suka untuk datang berkumpul doa sama-sama, harus datang. Kenapa? Itu sacrifice, Tuhan mau rubah hidup kita. Kata sacrifice itu penting dalam ayat ini. Karena kalau hanya sekedar persembahan, offering, semua orang bisa memberi persembahan. Tapi sacrifice hanya orang yang punya pengenalan akan Tuhan
yang punya kesadaran akan kebaikan Tuhan, yang mampu memberikan sacrifice. Amin saudara. Saudara, saya berdoa supaya ini menjadi sesuatu yang mengubah pikiran kita. Saya sewaktu merenungkan, wow betul Tuhan ya. Seringkali pikiran kita itu hanya ada di mana? Hanya di offering. Udah, yang penting kita udah kasih. Udah, yang penting kita udah berkorban buat Tuhan. No, Tuhan mau kita berubah. Makanya dia mau kita memberikan a living sacrifice. Hidup kita adalah a living sacrifice buat Tuhan. Adalah persembahan, korban persembahan yang hidup. Saudara, kita melihat bahwa semakin kita mengalami dan menyadari betapa kasihnya besar atas kita, maka harusnya kita semakin hari, kita semakin mendedikasikan kehidupan kita bagi kemuliaannya. Saudara, kata mendedikasikan ini adalah kata yang sangat baik untuk kita perhatikan dalam konteks ayat ini, saudara. Waktu Rasul Paulus bilang kamu mempersembahkan, itu mendedikasikan hidupmu bagi Tuhan. Saya berulang kali menyampaikan dari atas mimbar ini bahwa di dalam Tuhan yang saya percaya, yang saya ajar buat saudara, tidak ada pekerjaan yang sekuler, tidak ada pekerjaan yang rohani. Semua pekerjaan kita, bahkan seluruh hidup kita adalah pelayanan. Yang setuju katakan amin. Di kantor saudara itu melayani. Di rumah majikan saudara melayani. Teman-teman yang kayak Gizi yang sekolah di sini, saudara di kampus itu saudara melayani. Siapa yang saudara layani? Ya teman-temanmu yang ada di kiri kanan itu kamu layani. Di kantor kita, siapa yang kita layani? Kita melayani atasan kita, bos kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita melihat hidup kita sebagai pelayanan, saudara bisa lihat dalam Kolose pasal yang kedua. Rasul Paulus bilang begini, dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang menjadi bagianmu. Saudara, saya terima persembahan kasih setiap bulan dari gereja. Kalau dihitung, istri saya bekerja di Malaysia, saudara ya. Kalau dihitung pengeluaran bulanan, kami bayar sewa rumah, kami bayar cicilan rumah yang ada di Indonesia, dan semua pengeluaran kami setiap bulan, saudara ya, itu tipis-tipis, saudara ya, tipis-tipis. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, karena saya percaya, saya dan istri saya percaya begini, bahwa semua yang kami lakukan, pekerjaannya dia itu adalah pelayanan. Saya melayani di gereja, dia melayani di kantor. Saudara, kami menyaksikan di depan saudara bahwa Tuhan itu mampu menyediakan buat kami apa yang bahkan kami pikir kami tidak mampu untuk nikmati, saudara. Contoh baru-baru ini, saya tahu Malaysia lagi mau musim durian kan. Saya cukup suka lah durian ya. Cukup suka lah saya makan durian. Saya lihat di Facebook, wah ada di tempat langganan kami dulu makan di SS2, di Durian Man tuh Facebooknya bikin live. Wih, baru masuk banyak nih durian gitu kan. Saya belum sempat bilang ke istri saya kalau saya mau makan durian. Hari Rabu yang kemarin ada persekutuan doa Gloria. Hari Selasa malam seseorang WA saya. WA istri saya. Selamat malam Bu, Bapak suka makan durian gak? Wah, ini bukan pertanyaan, ini konfirmasi. Ya, saya pikir ini bukan pertanyaan, ini konfirmasi. Oh iya suka gitu, saudara ya. Kami pikir ya dikasih paling berapa gitu, saudara. Ternyata waktu kami ketemu hari Rabu, PD Gloria, kita dikasih 3 box. Kami 3 hari makan durian, dari yang pengen banget sampai yang, ini kalau nggak dimakan takutnya busuk gitu ya. Mau nggak mau harus dihabisin, saudara. Kalau beli durian yang dikasih itu, kalau beli belum tentu kami mau. Kenapa? Mahal, saudara. Ya, mahal. Kami harus pintar-pintar untuk ngatur. Itu satu contoh, saudara. Saya selalu percaya begini. Kalau kita lihat pekerjaan kita hanya sekedar pekerjaan. Kalau teman-teman kayak Gizi melihat teman-teman muda, rekan-rekan muda sini. Kalau kamu melihat sekolahmu hanya sekedar sekolah, sulit untuk kamu bisa memahami dari Tuhan kamu dapat upah. Karena selalu yang kamu pahami gini, dari bos, dari perusahaan kamu dapat gaji, dari orang tua kamu dapat upah.
Tapi kalau kamu lihat pekerjaanmu sebagai pelayanan, kamu lihat sekolahmu sebagai tempat pelayanan, dari Tuhan kamu akan terima upah. Dan upah yang Tuhan kasih itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Tuhan mungkin gak kasih jatuh uang 3.000 langsung dari langit, enggak. Tapi Tuhan bisa kirim orang untuk mencukupkan apa yang kamu perlukan. Tuhan bisa kirimkan penghiburan-penghiburan yang luar biasa di tengah-tengah rasa keperluanmu. Itu Tuhan, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa ya Tuhan itu mau kita ini mendedikasikan hidup kita buat Tuhan. Karena waktu kita dedikasikan hidup kita buat Tuhan, Tuhan itu bukan pribadi yang tidak bertanggung jawab, saudara. Saya percaya ada ayat yang hampir selalu saya katakan kalau mau berdoa buat orang. Itu Filipi 1 kalau nggak salah ayat 6. Dia bilang gini, Tuhan yang sudah memulai semua pekerjaan yang baik di dalam kamu, Dia juga akan meneruskannya sampai hari Kristus Yesus. Kalau bahasa sederhana saya begini, Tuhan yang sudah membawa saudara sampai ke titik ini, Dia akan meneruskan penyertaannya kepada saudara. Sampai kapan? Sampai Dia datang pada kali yang kedua. Tuhan gak pernah berhenti menyertai saudara. Tuhan tidak pernah stop memberikan kebaikannya buat saudara. Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan Mazmur pasal 30 ayat 6 bilang begini. Kemarahan Tuhan, His anger is only last for one season. Kemarahan Tuhan itu hanya sebentar saja, but His favor lasts a lifetime. Sepanjang umur kita, Tuhan setia bagi kita. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan itu dahsyat kasihnya buat kita. Makanya Tuhan mau kita mendedikasikan hidup kita bagi Dia. Jadi yang pertama kita belajar bahwa kita harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus tahu berterima kasih dengan apa? Mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Rasul Paulus bilang, karena itu, karena semua perbuatan Tuhan dalam hidupmu, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah, dedikasikanlah hidupmu, korbankanlah hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu berkenan di hadapannya. Yang kedua saudara, ya kita melihat di ayat yang kedua, dikatakan seperti ini di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat ini sudah sering mungkin kita renungkan. Namun hari ini kita akan melihat dari perspektif yang berbeda, saudara ya. Semakin kita mendedikasikan hidup bagi Tuhan, maka semakin banyak ada cara-cara pandang, ada pengenalan-pengenalan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, waktu kita belum mengenal Tuhan, waktu kita belum memberikan hidup kita menjadi sacrifice buat Tuhan, pikiran kita itu sebenarnya yang membuat kita takut atau ragu untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Karena pemikiran kita itu masih terfokus kepada cara-cara orang dunia bekerja, saudara. Prinsip-prinsip yang ada di dalam dunia ini. Nah, makanya begini, kehidupan kekristenan itu tidak mengajar kita untuk punya double standard dalam hidup kita. Kekristenan itu mengajar kita untuk punya satu standar, yaitu standar Alkitab bagi kita. Amin. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku kebenarannya. Tuhan mau kita merubah cara pandang kita. Di sana kan dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu pakai kata janganlah, perintah saudara. Itu janganlah kamu setuju atau menyetujui atau menjadi sama, mempunyai pikiran yang sama dengan dunia ini. Nah, pikiran itu kan abstrak. Nampak dari mana? Dari cara hidup sehari-hari. Jadi Tuhan mau kita supaya kita itu punya pikiran yang berbeda sehingga cara hidup kita juga berbeda sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara perhatikan ini. Orang-orang yang tidak mengalami pembaharuan pikiran menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu cara hidupnya akan gitu-gitu aja saudara. Akan mengalami yang namanya stagnasi. Tapi ada fakta yang ingin saya kasih tahu buat saudara. Di dalam kekristenan, di dalam perjalanan pertumbuhan kerohanian kita itu tidak ada yang namanya stagnan. Tidak ada kerohanian yang stagnan. Yang ada itu kamu naik atau merosot. Cuma itu. Kalau hari ini saudara merasa saudara stagnan, itu saudara sedang merosot.
Karena harusnya kita itu kalau bukan, kita itu harusnya semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin naik, bukan stagnan. Karena waktu kita merasa kita stagnan, sebenarnya kita sudah kehilangan banyak hal. Kalau kehilangan banyak hal itu kita sedang merosot, saudara. Ya. Nah, saudara, waktu kita semakin kita mendedikasikan hidup bagi Tuhan, semakin kita mengarahkan pikiran kita untuk menjadi bagaimana caranya supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Waktu kita berpikir seperti itu, saudara, maka pengenalan yang baru, hikmat yang baru, itu akan Tuhan berikan bagi kita. Ya, kalau kita masih terus fokus dengan cara-cara orang dunia bekerja, apa yang kita kejar dan kita pikirkan hanya keinginan diri yang tidak akan pernah puas, tidak akan pernah dapat kita penuhi. Saudara, kalau kita hanya melihat cara-cara orang dunia, semua kan yang mereka kejar apa yang sementara yang ada di dalam dunia ini. Pencapaian itu bukan gak penting, tapi pencapaian itu bukan segala-galanya, saudara. Kesuksesan bukan gak penting, itu penting, tapi itu bukan segala-galanya. Uang, kekayaan, itu bukan sesuatu yang tidak penting, itu penting, tapi itu bukan segala-galanya. Saudara, kalau kita mengejar semuanya itu, kita gak akan pernah puas. Kita gak akan pernah bisa melihat karya Tuhan yang lebih dari apa yang sudah kita alami hari ini. Kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena memang pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita tertuju kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Kita melihat cara kita bekerja sama dengan cara orang dunia bekerja. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang telepon saya. Bilang begini, ini contoh saudara ya, ini contoh. Ada hamba Tuhan yang telepon saya begini. Boleh uruskan gak legalisir ke kedutaan di KBRI katanya gitu. Terus udahlah saya bantu, saya hubungi, saya telepon gitu-gitu. Terus nggak bisa langsung ke KBRI, harus ambil legalisir dulu di Indonesia. Saudara tahu hamba Tuhannya bilang apa? Ini kan cuma formalitas aja. Mana ada imigrasi Malaysia minta formalitas, saudara. Ya, kalau imigrasi yang minta itu surat penting, saudara. Ya. Tolonglah, nanti kita siapin lah buat mereka. Saudara, kalimat-kalimat seperti ini itu bisa ada karena kita ini bergaul dengan orang dunia yang memang biasa melakukan itu. Bagaimana kita bisa punya pengenalan yang baru kalau kita masih suka melihat pengenalan yang salah seperti itu. Bagaimana kita mau terbuka untuk melihat apa yang supranatural kalau kita selalu melihat dengan cara yang gampang seperti itu. Kita tidak akan pernah mendapat pengenalan yang baru kalau kita masih suka cara hidup yang sama dengan dunia. Standarnya beda. Standarnya Tuhan itu kebenaran. Dan kebenaran yang di dalam Tuhan itu pasti mengerjakan sesuatu yang supranatural buat kita. Sesuatu yang baik, yang baru buat kita. Memberikan pengenalan yang baru buat kita. Hikmat yang baru buat kita. Tapi orang dunia, karena yang mereka kejar semata-mata hanya keberhasilan, makanya tidak heran mereka bisa melakukan apa aja. Itu sah-sah saja buat mereka. Tapi buat kita, Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Gimana caranya kita melakukannya? Ya, fokus, lihat Tuhan. Caranya gimana? Dedikasikan hidupmu buat Tuhan. Saudara, ini langkah praktis buat kita. Langkah praktis buat kita. Gimana caranya? Mulai hari ini. Mari bangun bersama. Mari kita latih diri kita bersama untuk apa? Biasakan mulai hari ini. Robah mindset kita. Pekerjaanku adalah pelayananku. Lakukan dengan betul. Lakukan dengan benar. Kita taat peraturan di kantor bukan karena kita takut pada kantor. Bukan. Karena kita takut akan Tuhan. Kita melakukan yang baik di tempat pekerjaan kita. Bukan karena kita takut sama perusahaan. Bukan. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Kita belajar dengan baik waktu kita kuliah. Bukan karena kita takut gak dapat nilai jelek. Kita takut dapat nilai jelek. Tapi karena kita takut akan Tuhan. Itu saudara. Waktu kita latih diri kita seperti itu. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan kasih. Tuhan kasih kita. Pengertian-pengertian yang baru. Tuhan kasih kita hal-hal yang belum pernah kita mengerti. Tuhan akan bukakan dalam hidup kita. Saat kita fokus tentang bagaimana supaya Allah dimuliakan melalui hidup kita, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerti bagaimana mengambil keputusan dan memilih yang tepat. Makanya Rasul Paulus bilang begini,
supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah. Saudara, mengerti kehendak Allah itu bukan datang dalam satu malam, enggak saudara. Itu proses perjalanan yang harus kita lewati. Makanya perlu belajar dari hari ini. Perlu kita belajar untuk apa? Rubah coba cara pandang kita. Pekerjaan kita itu pelayanan kita. Pekerjaan kita, tempat kita sekolah, belajar itu adalah pelayanan kita. Dedikasikan hidup kita. Coba kita renungkan begini. Waktu kita bangun pagi mau sekolah atau kita mau bangun pagi mau kerja. Kita renungkan begini. Apa yang harus saya buat hari ini supaya melalui hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Coba kita renungkan itu. Saudara, ini poin yang terakhir. Kita hanya ada 2 poin hari ini. Saudara, waktu saya bergumul, sampai hari ini saya masih bergumul tentang emosional saya di rumah, saudara ya. Yang saya pikirkan itu ini, gimana caranya supaya melalui hidup saya, Tuhan itu dipermuliakan. Apakah saya dapat berkata saya sudah sabar hari ini? Belum. Saya masih diproses hari ini. Saya masih belajar untuk menghabiskan rasa marah dan emosi. Saudara, jangan saudara pikir mudah untuk melakukan itu. Saya bergumul di bagian itu. Mungkin ada yang bergumul di bagian lain. Rekan-rekan muda ya, mungkin bergumul di bagian yang lain. Pornografi dan ada banyak hal lain, kemewahan hidup. Kita bergumul tentang hal itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara begini. Waktu kita terus konsisten datang pada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau dedikasikan hidupku bagi Engkau. Kita bisa gagal kok. Kita bisa gagal. Kita bisa gagal ketika kita berjuang. Tapi kalau kita mau terus datang pada Tuhan, kegagalan kita itu seperti kita turun beberapa langkah untuk kita melompat lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, tidak ada kegagalan dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan. Kita hanya gagal ketika kita menyerah. Kalau kita terus mau bangkit, kalau kita terus menyadari bahwa Tuhan itu menghendaki kita untuk bangkit kembali melalui hari yang baru, saudara akan lihat hidupmu lebih baik. Saudara akan lihat hidupmu akan jadi jauh lebih baik. Mungkin nggak langsung besok, mungkin tidak langsung minggu depan, tapi seiring berjalannya waktu, saudara akan lihat Tuhan itu setia merubah kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya sungguh tidak ada manusia yang mampu mengubah manusia. Ya, saya nggak bisa rubah diri saya sendiri. Saya nggak bisa rubah anak saya Nazara, tapi Tuhan sanggup mengubah saya dan mengubah saudara. Caranya bagaimana? Yaitu Tuhan melatih kita untuk kita memberikan, mendedikasikan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Coba renungkan pertanyaan ini setiap kali kita mau keluar atau mau mengambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan supaya melalui ini nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara renungkan itu, yang saudara renungkan bukan apa yang saya lakukan supaya saya untung, bukan. Apa yang saya lakukan supaya saya dikenal orang. Itu akibat saudara, itu akibat. Tapi kalau saudara berpikir apa yang harus saya lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, firman Tuhan kan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari apa yang bisa datang sendiri, saudara. Itu akan datang dengan sendiri. Kita nggak perlu susah-susah cari. Ya, itu akan datang dengan sendirinya. Kapan-kapan mungkin Pak Moses dan Ibu Tina harus kesaksian bagaimana Tuhan pakai hidup mereka di tempat pekerjaan sampai hari ini. Ya, karena saya tahu ini relate dengan apa yang mereka alami sampai hari ini. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Hari ini kita belajar bahwa penyembahan itu dapat mengubah kehidupan kita. Nyanyian hanyalah bagian dari penyembahan, dan kehidupan adalah pusat di mana penyembahan terjadi. Saudara, nyanyian itu hanyalah bagian dari penyembahan. Kita nyanyi bagus, kita nyanyi dengan suara yang bagus, itu keren. Ya. Kita main musik dengan skill yang mantap, itu luar biasa. Tapi itu hanya bagian dari penyembahan. Itu hanya bagian dari penyembahan. Penyembahan terjadi di mana? Di sini. Di dalam hidup kita terjadi penyembahan. Saudara, dulu waktu saya ngekos di Jakarta pertama kali,
Saya ngekos kamar 350.000 semalam. Nggak ada AC, cuma ada X-House. Bukan kipas loh ya, X-House. Itu rasanya panasnya minta ampun saudara ya. Di dalam kamar itu. Kalau hujan bersyukur minta ampun. Kenapa? Dingin. Ada tampias dari luar gitu ya. Dan saya pikir waktu itu kayaknya kalau ada kamar pakai AC ini berdoa lebih enak. Waktu saya pindah ke kamar yang ber-AC, malah saya nggak doa di situ. Kenapa? Enak saudara tidur. Ya, enak saudara tidur ya. Justru di tengah-tengah di kamar yang kayak panas luar biasa, kalau doa harus buka baju karena kalau enggak waduh. Itu sauna di dalam situ ya. Makanya berat badan saya 58 kilo. Gitu. Karena sauna tiap hari saudara. Ya tapi enggak. Penyembahan itu terjadi di sini. Di dalam hidup kita. Pusat penyembahan itu hidup kita. Bukan di atas ini, ya, bukan di tempat-tempat yang lain. Pusat penyembahan itu ada di sini. Tanpa alat musik pun kalau saudara menyembah Tuhan. Saudara ingat Paulus dan Silas. Mereka menyanyi dalam penjara, apa yang terjadi? Gempa saudara, ya. Pintu penjara terbuka saudara. Ya, itu berbicara bahwa penyembahan itu, lagu itu, pujian itu hanya bagian dari penyembahan. Tapi hati yang ada di dalam ini saudara, itu yang membuat kuasa, ada kuasa di dalam penyembahan itu. Saudara masih ingat ada cerita di dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Panjang sekali ya kalau kita baca jadi khotbah sesi 2 nih ya. Tapi enggak, dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 diceritakan Yesus dipanggil makan di rumah orang Farisi. Ya. Yesus dipanggil makan di rumah orang Farisi. Yesus lagi makan, datang seorang perempuan, Alkitab bilang, yang terkenal sebagai seorang perempuan sundal. Seorang pelacur datang kepada Yesus. Dia datang, saudara bayangkan kira-kira suasananya kayak apa. Ini yang makan petinggi-petinggi orang Farisi. Kemudian ada perempuan berdosa datang, mereka waktu lihat dia kaget. Wih, ngapain ada perempuan berdosa datang ke sini? Apa yang dia lakukan? Dia datang bukan ngasih proposal, bukan. Dia datang, dia pergi kepada Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan dia menyekanya dengan rambutnya. Dia tidak berhenti menangis di kaki Yesus. Saudara, dia tidak menyanyikan pujian apa-apa. Tapi dia memberikan ekspresi dari hidupnya bahwa dia menyembah Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni. Saudara tahu apa akhir dari cerita itu? Yesus bilang kepada mereka yang ada di situ, oleh imannya dia diselamatkan. Saudara, jangan anggap remeh kuasa penyembahan yang lahir dari dalam hati. Kalau kita datang dengan kesungguhan menyembah Tuhan, dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara, kita sedang menyembah karena Tuhan memberikan kita kelayakan untuk menyembah. Waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang merayakan bahwa Kristus mati, melayakkan kita untuk menyembah Dia. Tanpa itu kita gak mungkin layak menyembah Dia. Waktu kita menyembah dengan kesungguhan, hidupmu pasti berubah. Kalau hidup kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, hidup kita pasti tidak sama seperti yang dulu-dulu. Pasti ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Sekaligus hari ini saya mau ajak kita untuk mengintrospeksi kembali kehidupan kita, termasuk saya. Apakah kita sedang berjalan ke arah Kristus ke dalam penyembahan kita? Atau mungkin kita hanya menyembah Tuhan, tapi kita tidak menyembah Dia dengan kesungguhan hati. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh kita melihat bahwa Tuhan bisa rubah kehidupan dalam penyembahan, yaitu melalui hidup yang didedikasikan bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita naikkan syukur. Kita naikkan syukur kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik, Dia layak menerima segala yang baik dalam kehidupan kita.